limit. Saya juga buka modulnya di sini juga ya. Oke. Menurut kalian, limit itu apa sih? Limit itu apa? Jadi jangan sampai kita sudah mengerjakan soal tentang limit, tapi kita nggak ngerti maknanya limit itu apa sebenarnya. Limit itu apa? Nilai yang mendekati bukan, Bu? Nilai yang mendekati. Oke, nilai yang mendekati. Nilai apa? Oke. Oke. Yang lainnya silakan. Sudah dapat 1. Ini 34 kan warganya. Yuk. Harus banyak yang berpendapat. Yang berani berbicara. 34 baru 1 yang ngomong. Yuk, yang lainnya mana? Limit itu apa sih? Yuk. Kalau nggak berani, ditulis chat nggak apa-apa deh di kolom chat ya. Kalau Bu, saya nggak mau open mic deh. Ya udah, tulis aja di kolom chat, boleh. Yuk. Baru 1 yang berani berbicara. Oh, menurut saya sama sih Bu, kayak jawabannya Mita Bu. Limit tuh lebih ke apa tuh, nilai terdekat dari suatu titik gitu Bu. Baik Nilai yang dari terdekat. kanan. Iya. Nilai yang terdekat dari suatu titik. Oke. Terus yang lainnya sudah 2, Mita dan Marco. Yang lainnya, apa itu limit? Yuk. Nilai yang mendekati sebuah fungsi. Nilai yang mendekati sebuah fungsi. Oke. Oh, ini tadi Mita ya. Oke. Yuk, yang lainnya. Apa sih limit itu? Batas, Bu, batas. Batas. Oke. Xavier mendefinisikan limit adalah batas. Yuk, yang lainnya. Apa itu limit? Limit adalah pendekatan, limit adalah batas tadi ya. Yuk, yang lain. Bumi, Kenly. Limit itu menurutmu apa? Ya, IPA 4. Aduh, saya pikir IPA 4 rame deh, ternyata kok dim-dim juga ya. Aduh, gimana ini anak Gons? Nilai pendekatan titik dari pendekatan kiri dan kanan. Oke. Yuk, yang lainnya. Stefan tadi. Oke. Bu, kalau Ya. saya nge-like juga di situ. Enggak. Deka. Oke. Menurut saya limit itu sama kayak Javier itu kayak batasan, Bu. Kayak mentoknya itu di mana? Mentoknya di mana? Batasannya di mana? Sampai di mana sih gitu ya. Oke, yuk yang lainnya. Yang lainnya apa? Limit itu Bu, nilai yang digunakan untuk mendekati suatu titik gitu deh, Bu. Nilai yang digunakan untuk mendekati suatu titik. Nah, nilai yang digunakan itu biasanya sudah ada di soal atau belum? Ya nggak ngerti ya, dia baru mendefinisikan. Oke deh, AB, kamu sudah mulai mendekati nih. Ada 2 hal konteks yang dibicarakan gitu ya. Nah, yuk yang lainnya. Limit adalah fungsi mendekati titik tertentu. Oke, limit adalah fungsi mendekati titik tertentu. Oke. Yuk, yang lainnya.
Adakah lagi? Jadi ini saya kasih clue. Jadi limit itu kaitannya ada dua hal ya. Saling mempengaruhi ini. Ada dua hal. Dua hal itu saling mempengaruhi. Pendekatan tadi mulai ya, mendekati, kemudian batasan. Ada hubungannya, tapi kalian sambung-sambungkan semuanya, pokoknya ada dua hal. Limit itu adalah antara dua komponen yang disambungkan gitu ya. Komponen yang satunya itu menghasilkan komponen yang berikutnya lagi begitu. Ya, ada lagi yang mau mendefinisikan limit? Kalau bahasa modul pasti agak susah ya dipahami ya. Tapi kalau bahasa kalian sendiri itu lebih gampang dimengerti maksudnya. Ya, silakan. Ada lagi? Febri? Gilbert? Apa limit menurutmu, Gilbert? Kalau menurut saya Bu ya, kayaknya sama kayak Javier sih Bu, pembatasan kalau ya dari yang saya baca. Kayak batas gitu. Batas ya? Oke. Nah, sekarang saya mau menampilkan ini sebentar. Kalian kan biasanya kalau matematika itu hanya tulisan aja pasti susah ya nangkepnya ya. Apa maksudnya? Nah, ini saya mau menampilkan grafik di sini. Pakai alat ya, GeoGebra ya. Nah, nanti kalian harus belajar tentang GeoGebra juga ya, cara memakai GeoGebra. Supaya matematika lebih menyenangkan gitu ya. Nah, ini saya buka GeoGebra-nya. Nah, apakah sudah muncul di layar kalian? GeoGebra-nya? Oke. Nah, sekarang tadi kan ada menyebutkan fungsi gitu ya, mendekati limit adalah mendekat nilai fungsi gitu ya, nilai fungsi mendekati nilai tertentu gitu kan, tadi ada yang menyebutkan gitu. Saya minta salah satu dari kalian, Dion aja deh, Dion, kamu bikin fungsinya apa coba? Ini saya ketikkan di sini, fungsinya apa? Kamu mau fungsinya apa? Fx sama dengan apa? Sembarang aja Dion, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mau fungsi kuadrat boleh, fungsi pecahan boleh, fungsi akar boleh, terserah kamu. Apa fungsinya? Fx sama dengan 2x ya, Bu. 2x doang? Plus 8. Plus 8? Ini linear aja? Kamu nggak mau fungsi yang aneh-aneh? Enggak. Enggak, gini aja. Oke. Ya. Fungsi linear yang dipilih Dion. Fx sama dengan 2x plus 8. Nah, karena linear ya hanya garis lurus ya gambarnya ya. Nah, perhatikan kalau misalnya saya mau mencari nih, nah ini limit itu seperti ini. Saya mau mencari min 2 yang didekati. Nah, tadi kan pendekatan ya, Javier tadi ya. Nah, siapa yang didekati? Suatu nilai X tertentu yang didekati. Nah, didekatinya tadi ada yang menyebutkan, tadi siapa ya? Mita atau siapa yang menyebutkan didekati dari kiri dan kanan. Kalau X-nya min 2 ini kita dekati dari kiri, maka grafiknya menuju kemana? Nah, jangan pakai ini deh, sebentar. Andu. Kita pakai ini aja ya. Nah, kita pakai biar bisa digerakkan ya. Saya taruh di sini. Titik A, titik B di sini. Nah, kemudian titik C di sini, titik D di sini. Oke. Nah, sekarang kita gerakkan. Kalau titik A, ini dari kiri dulu ya.
Ini dari kiri. Ini dari kiri. Nah, kita gerakkan titiknya. Kalau X itu didekati dari kiri, berarti titik A ini ya. Titik A ini. Nah, perhatikan titik A ini yang kita gerakkan. Dari kiri ya. Dari kiri. Kok lambat B-nya ya? Lambat dia geraknya. Nah, ini perhatikan. Dibenerin dulu. Titik A sama titik B. Ini kok nggak kompak banget sih jalannya ya. Titik A kita gerakkan, ini titik B. Aduh, kok. Aduh deh, sebentar ya. Buang dulu, saya bikin yang baru. Jalannya nggak bareng soalnya. Titik A sama titik B dulu deh. Titik A, saya taruh titik A di sini deh. Kemudian titik B di sini. Nah, kemudian pindah ke sini. Oh, oke. Titik A sama titik B. Nah, titik A yang kita gerakkan. Wow, kenapa enggak? Ya udahlah. Lagi enggak beruntung nih saya. Oke, kita pakai ini aja. Saat X-nya itu didekati 2 dari sini ya. X itu, nah ini maksudnya A itu digerakkan semakin mendekati min 2 dari kiri, maka grafik yang kita pakai yang sebelah kiri ini loh. Nah, ini dia semakin mendekati angka berapa ya? Dia stopnya harus sama dengan stopnya X. Ini ya. Oh, stopnya di sini dia. Kalau dari kiri. Nah, sekarang kita mendekati min 2 itu dari kanan. Dari kanan itu berarti geraknya dari sini ya. Nah, begini. Ini mendekati dari kanan, tapi dekat sekali sama min 2. Jangan sampai sama dengan gitu ya. Maka fungsi yang kita pakai yang ini, grafik yang kita pakai yang dari atas nih. Terus meluncur terus sampai dia stop di sini. Nah, ini ya sama ya stopnya ya. Jadi saat dia stop di sini, stop di sini. Berarti, nah limit itu dia di sini nih. Nah, maka saya bisa menuliskan gini, lim fx untuk x mendekati min 2, nilainya adalah berapa yuk, Nando? Nilai limitnya yang mana, Nando? Yang min 2,4. Yang 4. Oh, ini. Oke, yang ini. Jadi, limit itu adalah untuk X yang diberikan di soal ya. Nilai pendekatan untuk X tertentu. Nah, ini nilainya adalah ketinggian grafiknya ini. Tingginya grafik itu mendekati nilai berapa sih? Gitu. Jadi, tadi yang saya bilang ada 2 unsur ya. Unsur X itu yang didekati, nanti Y-nya juga ikut mendekati nilai tertentu. Nah, nilai limit itu adalah si Y-nya itu, tingginya grafik kita itu. Jadi, limit itu adalah kita menghitung ketinggian grafik saat X tertentu, gitu ya. Ketinggian grafik kita ada di mana sih sebenarnya saat untuk X mendekati berapa, gitu ya. Ini X min 2 ini pasti akan ditentukan di soal nanti. Nah, dengan catatan, limitnya ini ada, kalau ada limit kiri dan kanan ya. Limit kirinya itu, nah ini kalau limit kiri itu nulisnya seperti ini. Lim fx untuk X mendekati min 2 dari kiri. Nah, dari kiri itu berarti min 2 berpangkat min. Nilainya adalah 4 kan tadi? Nilainya 4 nih, yang tanda panah dari bawah ini, dia mendekati ke angka 4, Y-nya gitu. Kemudian limit kanannya adalah lim fx untuk X mendekati min 2 dari kanan, nulisnya adalah min 2
berpangkat plus. Nah, ini bacanya adalah min 2 didekati dari kanan. Nilainya berapa? Nah, kita lihat ini grafiknya dari atas tadi ya. Di stop kalau 2 itu didekati dari kanan, ini berarti dia berakhir di min 1,9999. Pokoknya jangan sampai sama dengan min 2. Nah, nilainya Y-nya juga 4. Nah, ini perhatikan, kalau limit kiri dan limit kanannya harganya sama, berarti limitnya ada. Apakah paham penjelasan yang ini? Untuk soal yang ini, apakah jelas? Paham ya? Nah, ini kalau secara grafik, jadi limit itu apa? Limit itu adalah untuk X yang untuk X tertentu yang didekati, maka grafik kita ada di ketinggian berapa, mendekati ketinggian berapa gitu. Ada di ketinggian berapa. Gitu. Jadi limit itu adalah sebenarnya menghitung nilai fungsi juga sebenarnya, gitu ya. Menghitung nilai fungsi itu apa? Ketinggian grafik kita ada di mana gitu. Maka kalau kalian lihat ke modul kalian, ini saya juga buka modulnya ya. Kalian juga baca modul kalian. Nah, di modul kalian ini sebentar. Nah, nih. Bu, kenapa mobil bergerak ini kok ada kaitannya sama limit? Nah, tadi yang saya bilang nih, kan mobil itu bergerak dengan persamaan gerak, ada pasti ya persamaan geraknya. Nah, dia ditanyakan kecepatan mobil tersebut pada saat 3 detik. Nah, berarti kan pasti kalau ada persamaan gerak, nah misalnya persamaan geraknya itu dia ini kuadrat. Misalnya kayak gini nih, ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, dia menanyakan ini pasti di tikungan nih. Ya kan? Nah, ini S nih. Jarak tempuh. Ini waktu. Nah, kok jarak tempuhnya kok berkurang ya? Sebentar, ini kok ya udahlah, anggap aja ini. Kalau misalnya ditanya T, nah ini saat T-nya 3. Nah, yang ditanya di sini nih kecepatannya berapa? Oh, ini berarti jaraknya berapa ya? Oke, ini harus pakai turunan dulu. Turunan belum ya kita ya? Ya udah pakai S aja. Harusnya di sini pakai V ya. V kecepatan, tapi kan di sini S. S supaya jadi T itu harus diturunkan dulu. Fungsi turunan masih setelah limit. Oke. Nah, yang ditanya adalah di sini nih. Ini ketinggiannya di mana? 3 ini kita dekati dari kiri dan dari kanan. Nah, nanti grafiknya itu ada di mana ketinggiannya. Nah, ini berapa nih? Gitu. Kemudian kalau di ekonomi apa penerapannya? Limit itu apakah berguna di di ekonomi? Nah, kalau misalnya saya memunculkan cerita gini. Kenapa produk Cina itu cenderung lebih murah harganya daripada produk Jerman misalnya? Alasannya apa? Menurut kalian apa? Kualitasnya beda mungkin, Bu. Kualitasnya beda. Oke. Selain itu, apalagi? Biaya tenaga kerjanya, Bu. Biaya tenaga kerjanya. Oke. Apalagi selain itu? Pajaknya. Gimana? Pajak. Pajak. Oke. Ya, apalagi? Ada pajak, ada biaya tenaga kerja, ada kualitas barang, apalagi yang belum disebutkan apa? Kira-kira? Apa kira-kira? Jumlah barang yang diproduk juga ya. Kalau di Jerman mungkin produknya cuma terbatas ya. Limited ya, misalnya limited edition, cuman misalnya 200 pieces doang gitu. Kalau di Cina itu produknya bisa beribu-ribu,
berjuta-juta jumlahnya gitu ya. Mereka berani produksi banyak gitu. Nah, dari situ itu sudah mempengaruhi. Nah, itu di situ ada konsep limitnya. Semakin kalau misalnya gini, kita pakai logika sederhana aja deh. Kalau misalnya yang dekat dengan kita, misalnya kita, misalnya orang tua kita deh ya. Saya mencari teman kita yang di sini deh. Misalnya Alexa nih, orang tuanya Alexa itu menyewa ruko ya, menyewa ruko di daerah TB Simatupang misalnya ya, di sekitar TB Simatupang, seharga ternyata di TB Simatupang itu harganya sudah 10 juta per kok 10 juta ya, 50 juta per tahun sewa ruko ya, 50 misalnya ini loh ya, saya nggak tahu aslinya, 50 juta per tahun nih. Nah, orang tua Alexa ini sudah sudah terlanjur menyewa ruko itu, sudah membayar dalam waktu setahun, tetapi orang tua Alexa ternyata ada kesibukan di lain tempat. Nah, akhirnya ya sudah, ruko itu disewa saja dan tidak dipakai untuk beraktivitas atau tidak menghasilkan apapun dari ruko tersebut. Kemudian orang tua Jenis itu juga ternyata menyewa ruko tapi di daerah Kemang nih. Nah, di daerah Kemang itu ternyata harganya sudah lebih mahal pasti ya daripada di daerah TB Simatupang. Nah, di Kemang itu ternyata biaya sewa ruko per tahunnya itu sudah 300 juta per tahun. Nah, misalnya ya, ini cuma misalnya cerita karang-karang nih. Oke, tetapi orang tua Jenis itu sudah memplanning memang mau berusaha membuka usaha di Kemang. Gitu. Nah, dari usahanya orang tuanya Jenis itu di Kemang, ternyata perharinya itu bisa menghasilkan pendapatan sebesar misalnya 15 juta per hari ternyata bisa masuk nih ke pendapatan ya, masih kotor nggak, hitungan kotor nggak apa-apa, yang penting per hari itu bisa masuk uang 15 juta. Oke. Nah, dari dua soal itu, dua cerita tersebut, menurut kalian nominal mana yang terasa besar dan nominal mana yang terasa kecil antara tadi 50 juta sama 300 juta? Menurut kalian, yang mana yang akan terasa berat membayarnya, yang 50 juta atau yang 300 juta? Silakan sambil dipikir-pikir, atau yang sudah menemukan jawaban, silakan kalian jawab. Ya, silakan kalian tulis di kolom chat juga boleh, silakan. Pendapatmu, yang mana sih yang menurut kalian terasa berat, yang 50 juta atau yang 300 juta? Yang 50 juta bukan, Bu? Yang 50 juta? Oke, alasannya apa 50 juta? Karena kalau yang 50 juta kan dianya nggak ngasilin apa-apa, Bu. Jadi nggak dapat keuntungan. Sedangkan yang 300 juta itu kan dia per hari ada, jadi setidaknya balik modal, Bu, dalam per hari itu. Walaupun dalam jumlah kotor, setidaknya dalam hari itu ada pemasukan. Oke, terima kasih Gio. Adakah yang punya pendapat lain? Silakan. PS4? Yang lainnya pendapatnya mana? Yuk. Oke, Mita lagi nih. Yang 50 juta, Bu. Karena nggak ada pemasukan. Oke, sama. Yuk, yang lainnya. Apakah ada pendapat yang beda? Yuk, Sosmed. Suaramu mana?
Yo, Marco, Egi, Samara, pendapatmu mana? Febri, Gilbert, Rio, Dema, Hilman, Max, apa pendapat kalian? Bu, saya setuju di 50 juta, Bu. Oke, 50 juta juga. Oke, yang lainnya? Apakah ada yang memilih yang 300 juta? Bu, berat Bu, besar banget Bu. 300 juta Bu. Berapa kali lipat dari 50 juta Bu? Adakah yang memilih 300 juta? Evan? Tergantung modalnya sih, Bu. Tergantung modalnya. Ya. Tadi diceritakan sudah dibayar. Sudah dibayar 50 juta dan 300 juta, dan yang 50 juta karena punya kesibukan lain, jadi rukonya tidak dioperasikan. Nah, yang 300 juta tadi karena memang sudah berminat berminat di daerah Kemang itu, ya udah kan sudah dibayar, kemudian dijalankan usahanya, kemudian menghasilkan 15 juta per hari tadi. Evan. Ya, berarti kamu setuju yang mana? 50 juta berat sih, Bu, karena nggak menghasilkan apa-apa. Oke, ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi betul kata teman-teman. Jadi kalau misalnya saya menggambarkan grafiknya itu, kalau yang 50 juta tuh ini nggak ada pendapatan nih. Jadi ya sampai tahun kapanpun dia akan terasa 50 jutanya gitu ya. Ini 50 juta di sini. Nah, kalau yang 300 juta walaupun dia tinggi di awal, ini 300 juta walaupun tinggi di awal, tapi dia grafiknya naik terus. Jadi dia ini 300 juta itu hampir mendekati nol, nggak kerasa ya. Jadi dia dalam waktu sebulan aja mungkin bisa lunas nih 300 jutanya gitu ya. Udah kembali modal, balik modal gitu ya. Jadi dia bahkan dari 300 juta dia modal awal buat sewa, dia belum sampai 1 tahun dia sudah menghasilkan keuntungan berlipat ganda gitu ya. Bisa nabung, bisa beli macam-macam gitu ya. Nah, yang 50 juta ini ya kan pendapatannya masa iya dari pendapatan tempat lain buat bayarin di tempat yang ini kan nggak nyambung gitu ya. Apalagi kalian logika anak IPS kan harus lebih bisa ekonomis gitu ya. Nah, kalau kita mengoperasikan yang 50 juta di tempat ini, ya kita harus membayar 50 juta dari tempat yang sama, jangan dari tempat yang lain-lain, kan gitu logikanya. Oke. Ngerti ya, maksud ya? Nah, Bu, limitnya di mana? Nah, ini tadi 300 juta walaupun angkanya lebih besar daripada 50 juta, tapi dia limit ke 0. Mendekati angka 0 atau nggak berasa sama sekali 300 jutanya. Kenapa? Karena dia per tahunnya bisa mendapatkan hasil berapa miliar misalnya, gitu ya. Coba 300 juta dibandingkan berapa miliar kan ini kecil sekali. 300 juta itu dia akan limit ke 0, dia akan mendekati angka 0. Gitu. Nggak kerasa maksudnya. Apakah paham? Jadi konsep limitnya di situ ya. Jadi limit itu sebenarnya sangat dekat dengan kita juga. Apalagi anak IPS ya. Jadi kalian nanti logika berpikirnya dalam hal kalian harus jadi pebisnis nanti kan. Nah, kalian nanti pasti kalau punya tempat buat bisnis itu kan pasti nggak cuma satu. Nah, logika berpikirnya nanti pakailah konsep limitnya. Supaya limit ke 0 itu bagaimana caranya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini dulu. Ini dulu peta konsepnya dulu ya. Nih, sebenarnya limit nanti yang akan kita pelajari itu apa aja sih? Yang penting kalian tadi sudah mulai paham ya, limit apa, nanti silahkan dibaca-baca lagi, kemudian dilihat-lihat lagi, supaya lebih paham benar limit itu apa. Nah, limit itu nanti kita akan belajar tentang, sebenarnya limit itu ada 2 hal.
limit fungsi aljabar sama fungsi trigonometri. Tapi yang fungsi trigonometri itu khusus anak IPA atau dia namanya materi peminatan di IPA. Nah, kita mempelajari yang fungsi aljabar ini. Ini isinya segini nih banyaknya. Nah, fungsi aljabar ini, limit fungsi aljabar ini juga terbagi menjadi dua, yaitu limit X mendekati A suatu nilai tertentu dan limit X mendekati tak terhingga. Ini tak terhingga ya, besar tak terhingga. Nah, ada dua hal. Kita akan membahas yang ini dulu nih. Limit X mendekati A. Maksudnya apa sih, Bu? Misalnya kayak gini. Ya kayak tadi lah. Contoh tadi ya, limit misalnya fx-nya saya buat fungsi pecahan deh. 2x min 1 per 3x misalnya. Nah, untuk x mendekati 2. Nah, sama dengan berapa? Nah, caranya adalah gini. Langkah pertama, ini kan X mendekati 2 itu adalah 2 adalah suatu angka tertentu. Nah, A itu adalah angka tertentu, bisa 0, bisa 2, bisa min 1, bisa min 10, terserah ya. Pokoknya harus angka yang nyata, jangan tak terhingga. Cara mengerjakannya adalah, ini teknik mengerjakannya. Pertama, substitusi. Ini langkah pertama, kudu mesti wajib dikerjakan dulu. Nah, caranya gimana, Bu? Substitusi X ini loh, masukkan aja ke sana. Jadi 2 dikali X-nya diganti 2, X yang didekati tadi ya, min 1 per 3 kali 2. Nah, gampang ya, kayak menghitung nilai fungsi biasa. Bu, kenapa? Kayak menghitung nilai fungsi biasa, kan limit tadi ketinggian grafik. Ketinggian grafik itu adalah nilai fungsi gitu ya. Maka caranya sama. Ya sudah, tinggal dihitung nih. 3/6 ya. 3/6. Jadinya setengah. Nah, gitu caranya. Apakah paham? Ini cara mengerjakannya ya, tekniknya. Nah, kemudian, Bu, yang cara memfaktorkan ini kapan? Nah, kalau kalian substitusi, ternyata nanti dapat 0/0. Nah, kalau dapatnya 0/0, maka kita harus cari metode lain, cara lain selain substitusi, yaitu memfaktorkan atau kali bentuk sekawan ya. Nah, ini juga bentuk 0/0 nih. Bentuk tak tentu ya, 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, contoh yang lain nih, misalnya kita dapat soal fx-nya misalnya 2x kuadrat, saya pakai yang kuadrat deh yang lebih kompleks ya. Kemudian min x min 2. Wah. Nggak jadi deh, sebentar. Ini 3. Sebentar, ini karang-karang. Sebentar ya. Sebentar. Kalau 2x di sini x 3 1. Oke. Supaya min 1 berarti ini min, ini plus. Oke, bisa ya. Berarti oke, sebentar. Nggak mau geser. Walah, sebentar. Ini, oke. Nah, yang penyebutnya per x kuadrat plus x. Di sini x mendekati min 1. Mendekati min 1. Oke, sama dengan. Nah, ya. Sekarang langkah pertama kudu mesti wajib itu adalah substitusi. Maka kita substitusi ya. Substitusikan min 1 ke x-nya. Jadi 2 kali min 1 kuadrat gitu ya. Min 1 kuadrat min
dalam kurung min 1. Semua X-nya diganti dengan min 1 ya. Min 3 per min 1 kuadrat min 1 ya. Karena plus min 1. Ya udah plus min 1 dulu deh. Biar ngerti urutannya. Nah, sama dengan sama dengan berapa nih? Mika, kamu udah di dalam lagi? Kok Mika sih? Deka. Oh iya, Bu. Deka ini berapa hasilnya? Yang pembilangnya berapa? Oh, yang pembilangnya hasilnya satu. Min 1 kuadrat berapa? Oh, min 1 kuadrat itu 1. Oh, berarti dia 2 ya. 2 min dikali min? Min dikali min jadi plus. Jadi plus 1 min 3. Nah, gitu ya. Bawahnya? Bawahnya jadi 1 min 1 ya. 1. Ya, jadinya? Jadinya 0 per 0. Ya, nah ini perhatikan. Hasilnya 0 per 0. Ya udah antara dua cara nih. Mau difaktorkan apa dikali sekawannya. Nah, perhatikan. Bedanya dua cara ini. Kalau di soal ini kan nggak ada bentuk akarnya. Yang dikali bentuk sekawan itu pasti yang muncul tanda akar gitu ya. Nah, ini di soalnya bersih nggak ada akarnya. Ya udah kita faktorkan gitu ya. Nah, cara memfaktorkannya adalah begini. Ini saya ajarin bagi kalian yang suka lupa memfaktorkan. Apalagi di depan X-nya, X kuadratnya itu 2. Nah, caranya gini. Min 1 di sini yang didekati ini, X mendekati min 1 ini ya. Min 1-nya kita pindah ruas ke kiri, twing gitu ya. Jadi X, min 1 pindah ruas, jadi plus 1. Nah, X plus 1 itulah yang mendekati 0. Nah, karena ruas kanan kan min 1-nya udah pindah ruas ya. Jadinya habis nih ruas kanannya, jadi 0 ya. Nah, berarti perhatikan yang kita faktorkan dari soal ini, di fungsi ini, pembilangnya kita faktorkan X plus 1, penyebutnya juga kita faktorkan X plus 1. Tulis aja X plus 1. Nah, ini tekniknya ya. Kalau teknik pengerjaannya mah pasti saya ajarin cara cepatnya. Tapi konsep kalian harus paham ya. Karena nanti saat ulangan bisa jadi kalian analisa gambar grafik juga loh ya. Harus paham. Nah, jadi pembilang dan penyebut kita faktorkan X plus 1-nya. Dari mana, Bu? Dari sini loh. Ini min 1-nya pindah ruas ke kiri. Toet gitu ya. Jadi plus. Nah, jadi patokannya adalah ini. X plus 1 inilah yang akan kita coret dari soal. Nah, sekarang kita cari temennya. Yang belum ada siapa? Nah, ini. X dikali apa ya supaya jadi 2X kuadrat? Kali apa, Javier? X dikali apa ya supaya jadi 2X kuadrat? Kali 2X kali, Bu. Nah, oke. Jangan ragu. Kamu sudah benar. Nah, kemudian ini. Yang tengah nggak usah dipikirin. Sekarang belakangnya nih, ekornya. Min 3 itu berasal dari plus 1 dikali berapa ya? Nando? Plus 1 harus dikali dengan angka berapa supaya nanti hasilnya min 3? Dikali 3. Min 3. Min ya. Nah, oke. Udah selesai. Ini nanti min X-nya udah mengikuti. Coba perhatikan. X dikali min 3. Jadi min 3X. 1 dikali 2X plus 2X. Selisihnya pasti min 1X gitu ya. Nah, sekarang bawahnya nih. X dikali apa ya supaya jadi X kuadrat? Gitu ya. X dikali apa ya supaya jadi X kuadrat? Jude ya. Ada apa? X dikali apa ya supaya jadi X kuadrat? Dikali X. Oke. Nah, terus kita perhatikan di sini nggak ada konstanta, ya udah selesai. Gitu ya.
Apakah paham cara memfaktorkannya? Siapa yang belum jelas? Boleh bertanya. Marco, udah jelas? Bumi? Saya sejauh ini sih jelas, Bu. Oke, Bumi? Lumayan, Bu. Oke. Febri jelas? Gilbert? Paham? Setelah itu, langkah berikutnya diapakan? Febri jelas ya? Cukup jelas, Bu. Oke. Langkah berikutnya, coret yang sama. Gitu. Setelah itu gimana, Bu? Kalau udah dicoret yang sama, substitusi sekali lagi. Nah, ya substitusi yang min satunya ini ya. Yang kita pakai yang min satu, yang dari soal aslinya ke dalam X-nya. Jadi 2 dikali min 1 dikurangi 3 per min 1. Nah, sekarang baru dapat nih angkanya. Bukan 0 per 0 lagi ya. Gilbert, 2 kali min 1? Min 2, Bu. Min 2. Min 3? Min 5. Min 5 per min 1? 5, Bu. 5. Oke, hasilnya 5. Nah, ini perhatikan. Walaupun dari pertama kita dapat 0 per 0, kalau dapat 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Jangan langsung stop. Cari alternatif cara yang lain. Alternatifnya apa, Bu? Nah, ini antara dua ini, memfaktorkan atau dikali bentuk sekawannya. Nah, bedanya gimana, Bu? Dua cara ini. Pemfaktoran itu kalau di soalnya tidak ada bentuk akar sama sekali. Pasti kita memakai cara pemfaktoran. Nah, cara memfaktorkan gimana? Nah, ini limit X yang didekati ini, X-nya pindah ruas dulu ke pihaknya X. Ini pindah ruas, jadi lawan tandanya ya, jadi X plus 1. Kemudian karena ruas kanannya udah pindah ruas, jadi 0 ya, habis ya. Nah, sekarang kita memfaktorkannya ikuti tanda yang di sini nih, yang di bawahnya limit itu ya. Ternyata X plus 1 yang akan kita faktorkan, berarti atas dan penyebut, pembilang penyebut, kita faktorkan X plus 1-nya. Nah, ini tinggal dikali-kali aja, hasilnya harus kembali lagi menjadi yang di atas ya, soal aslinya. Nah, kalau sudah difaktorkan, kita coret dulu. Harus dibuang dulu yang sama. Kalau proses mencoret belum kalian lakukan, ya nanti ketemunya masih 0 per 0 gitu ya. Oke? Jadi harus disederhanakan dulu, baru substitusi. Jadi substitusi itu cara yang harus dipakai di awal dan di akhir, gitu ya. Di awal itu untuk memastikan apakah dia 0 per 0 atau sudah ketemu jawabannya. Kalau bukan 0 per 0, kalau 0 per 5 berarti udah selesai ya. Karena 0 per 5 itu adalah 0. Berarti nggak usah pakai cara yang lain, itu sudah selesai. Tapi kalau muncul 0 per 0, harus disederhanakan dulu memakai cara pemfaktoran atau perkalian akar sekawan, baru disederhanakan, habis itu baru substitusi sekali lagi. Gitu. Nah, sekarang kalau yang mengalihkan bentuk akar sekawan bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh soal berikutnya. Misalnya, soalnya adalah lim fx-nya harus akar ya. Sebentar. Akar 2x min 1 min 1 aja deh. Per akar. Nggak usah akar. Sebentar. X min 1 aja deh. Nah, di sini X mendekati 1 berarti. Nah, ini soalnya. Oke. Perhatikan, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah substitusi ya. Kudu wajib. Nah, kita substitusi. Coba nih. Stefan.
Substitusi. Hasilnya jadi akar 2 kali 1 ya. 2 kali. Maksudnya akar 2 kali 1. Oh, 2 kali 1 min 1 ya. Iya. Kemudian ada min 1-nya lagi di luar akar. Nah, kemudian per 1 min 1. 1 min 1. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 0. 0. 0 per 0. Ya. 0 per 0. Ya, 0. Nah, ini perhatikan. 0 per 0 berarti antara dua hal ini. Difaktorkan bisa nggak, Stefan? Bisa nggak difaktorin? Kalau yang akarnya kurang tahu deh kalau yang akar. Nah, berarti nggak bisa. Berarti nggak bisa, Stefan ya. Langsung aja cepet. Nggak bisa. Gitu. Karena apa? Karena ada akarnya. Susah nih memfaktorkan yang ada akarnya. Gitu ya. Nah, maka ini kita kali bentuk sekawannya. Nah, bentuk sekawannya apa? Stefan, ini saya tulis lagi ya di sini ya. Bentuk sekawannya apa? Yuk yang lainnya boleh membantu. Bentuk sekawannya yang mana sih? Supaya bisa mengalikannya. X mendekati 1 akar 2x min 1 min 1 per x min 1. Nah, sekawannya yang mana? Kan dikali akar sekawannya ya. Kayak merasionalkan penyebut itu loh. Bayangkan kalian sedang merasionalkan penyebut gitu ya. Nah, berarti ini dikali X plus 1 ya. Bukan, yang bentuk akar dong. Yang kita ambil sekawannya adalah yang bentuk akar. Yang bukan bentuk akar nggak pernah diambil sebagai pengali. Oke? Jadi akar itu bisa di pembilang, bisa di penyebut. Kalau merasionalkan penyebut pasti akarnya ada di penyebut gitu kan. Namanya aja merasionalkan penyebut. Kalau di sini perkalian dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu harus kalau ada bentuk akar pasti harus dari bentuk akarnya. Nah, maka bentuk sekawannya adalah tadi kayaknya saya dengar ada yang mau menyebutkan siapa tadi? Akar 2x min 1. Akar ya, akar 2x min 1 itu aja. Ini aja. Per akar 2x min 1. Ininya min 1 yang di luar akar? Menurut saya enggak, karena kan kita mau ikut. Harus ikut karena dia bukan perkalian. Ini 1. Tapi dia harus sekawannya. Oke. Ini harus sekawannya. Sekawannya. Nah, artinya sekawannya itu berarti tandanya harus lawannya, gitu ya. Nah, berarti yang ini juga akar 2x. Jadi satu rombongan di pembilang itu semua dipakai ya. Jangan ditinggalin. Ini plus warna merah ya. Biar tahu bedanya. Sekawan. Kalau di soal min yang di luar akar ya, yang di dalam akar jangan diganti. Karena dia satu kesatuan bacanya, oke? Yang di luar akar ini loh yang kita ganti. Jadi sekawannya yaitu jadi plus. Kalau di sini min berarti di sekawannya plus. Kalau dia plus berarti sekawannya min. Begitu caranya. Oke, sekarang kita pindah di sebelah sini deh. Nggak cukup di sebelah situ. Nah, sini. Lanjutannya gimana? Ya udah kita kali. Kalau kita belum pakai cara substitusi setelah memfaktorkan atau setelah mengali akar sekawan, maka limitnya masih ditulis ya. Kalau hilang artinya kalian sudah pakai limitnya. Nah, ini kan belum ya. Kita kali nih. Perhatikan cara mengalikannya. Ingat saat kalian SMP atau bahkan kelas 10 ya. Ini anggap ini sebagai A, ini sebagai B, ini A, ini B. Nah, kalian ingat perkalian A min B dikali A plus B. Nah, ini hasilnya adalah
Kan nanti A kali B hilang ya, karena 1 min 1 plus ya. Berarti dia tinggal A kuadrat min B kuadrat. Nah, begitu caranya. Maka yang di sini, ini jadi akar 2x min 1 dikuadratkan. Nah, kita tulis di sini. Akar 2x, kalau waktunya habis, saya dikasih tahu loh ya. Saya suka lupa waktu kalau sudah menjelaskan gini. Oke, ini A kuadrat ya. Kemudian B kuadrat min ya, di sini min nih. Kenapa? Karena kan min B dikali plus B. Jadi min 1 kuadrat. Nah, per yang bawah jangan dikali. Biarkan diberi tanda kurung-kurung. X min 1 dikali akar 2x min 1. Ini masih di dalam akar plus 1. Oke. Nah, apakah paham sampai langkah yang ini? Yang belum jelas segera tanya supaya nggak ketinggalan nanti. Oke, Janis. Siapa? Janis ya, keluar ya? Iya, Bu. Jelas ya? Masih jelas ya? Sampai di sini ya? Nah, langkah selanjutnya sama dengan lim X mendekati 1. Nah, ini kalau akar dikuadratkan, itu mereka saling menghilangkan ya. Kenapa? Karena akar itu kan pangkat setengah ya. Nah, hilang aja. Nah, berarti kita ambil yang 2x min 1 nih. Min 1. Kemudian min 1. 1 kuadrat kan tetap ya. Yang bawah tetap biarkan dalam bentuk tanda kurung. Jangan dibuka, jangan dikali masuk ya. Nanti kalian bingung lagi siapa yang mau dicoret gitu kan. Karena proses selanjutnya adalah menyederhanakan. Dicoret yang sama pembilang dan penyebut gitu ya. 2x min 1 plus 1. Tulisannya miring-miring. Oke. Langkah selanjutnya perhatikan. Ini 2x. Yang ini adalah 2x min 2 ya. Nah, dari sini 2-nya kita faktorkan keluar. Berarti kita dapat sama dengan lim X mendekati 1, yang pembilangnya jadi 2, dalam kurung, X min 1. Kan 2-nya difaktorkan ya. Nah, penyebutnya juga ada X min 1. Nah, X min 1 itu pasti akan kita coret. Dibuang dulu baru substitusi gitu ya. Nah, akar 2x min 1 plus 1 plus 1. Oke. Nah, coret yang sama. Pembilang dan penyebut yang sama nih. X min 1, X min 1. Nah, langkah berikutnya substitusi sekarang. 2 per bawahnya ini udah hilang, ini akar. Berarti 2 min 1 ya, karena 2 kali 1. Ditambah 1. Nah, ya udah 1 deh, ya. 1 jawabannya. Nah, silakan. Yang belum jelas boleh bertanya. Yang ini kita belum bahas dulu. Nanti setelah ini kalian udah paham. Apakah jelas? Janis, kamu udah kembali? Ada pertanyaan, silakan. Yang belum jelas. Eka, jelas? Ek. Lumayan jelas, Bu. Oke. Timothy, jelas? Jauh ini jelas, Bu. Oke. Nah, itu garis besarnya ya, di limit nanti untuk X mendekati tak terhingga.
cara pengerjaannya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, langkah substitusi itu langkah pertama dan langkah terakhir yang harus dilakukan. Langkah pertama, kalau kalian sudah dapat bentuk angka pasti, bukan 0/0, maka ya sudah stop, berakhir, selesai. Gitu. Tapi setelah substitusi kalian dapat bentuk 0/0, berarti antara dua cara lain ya, bisa memfaktorkan kalau bentuknya tidak ada akar sama sekali di fungsinya, atau memakai bentuk kali akar sekawan jika ada fungsi akar di dalam fungsinya gitu. Kemudian langkah berikutnya setelah memfaktorkan atau mengalihkan akar sekawan itu adalah coret yang sama antara pembilang dan penyebut. Setelah itu baru substitusi sekali lagi. Pasti langsung ketemu jawabannya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke ini, saya hapus ya. Apakah sudah dicatat? Gilbert sudah selesai belum catatnya? Belum selesai. Sudah, Bu, sudah, Bu. Oke, sudah ya. Saya hapus ya. Saya buang. Nah, sekarang kita ke nanti kalian baca sendiri. Nah, ini perhatikan. Bu, limit itu selalu ada jawabannya enggak? Enggak selalu. Nah, ini contohnya nih. Kenapa yang ini enggak ada jawabannya, Bu? Karena terpotong di sini. Ini terpotong di sini, patah. Nah, perhatikan tadi yang saya bilang. Limit itu harus nyambung antara limit kiri dan limit kanan ya. Nah, ini untuk X sama dengan 4, itu di sini nih. X sama dengan 4 itu di sini, ini 4. Nah, jika kita dekati 4 dari kiri, maka fungsi yang kita pakai yang warna hijau ini. Nih, pet ya. Nah, ini dia di sini nih, ketinggiannya di sini. Nah, ini nilainya berapa? Ternyata ini adalah 16. 16 dari mana, Bu? Kita lihat fungsinya. Nih. Nah, ini fungsinya nih. Nih dia. Kalau X-nya kita ambil yang kurang dari 4, maka fungsi yang kita pakai yang fx sama dengan 4x. Nah, berarti 4-nya ini kita, nah ini perhatikan, 4 didekati dari kiri, maka 4 pangkat min, ya. Nah, 4-nya itu kita substitusi ke X-nya. Jadi 4 kali 4, 16 hasilnya. Nah, sekarang yang, ini lepasinnya, nah gini. Nah, sekarang 4 kita dekati dari kanan. 4 kita dekati dari kanan, berarti yang ini nih. 4 plus ya. Ini di soal yang ini nih. Nah, karena 4 yang lebih besar dari, X 4 itu didekati dari kanan, berarti XS yang kita ambil lebih besar dari 4. Maka kita gunakan fungsi yang, nah ini dia. Kalau X yang kita ambil lebih besar dari 4, maka fungsi yang kita pakai yang fx sama dengan 4x plus 6. Ini ya, yang bawah ya. Cara bacanya gitu. Maka fungsi yang kita pakai yang fungsi merah ini. Nah, yang ini yang kita pakai. Ternyata dia mendekati angka berapa nih di sini? Lebih dari 20, 22 ya di sini. Nah, ada di sini nih, 22. Kenapa 22? Nah ini, 4 masukkan ke sana. 4 kali 4, 16. 16 tambah 6, 22. Nah, gitu. Nah, ini perhatikan. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama nilainya, artinya dia tidak punya nilai limit saat X-nya 4, gitu ya. Paham? Maksudnya yang tidak ada nilai limitnya? Yang patah ya gambarnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang soal berikutnya. Nah, ini tadi. Contoh yang berikutnya. Nih, kalau yang fungsinya adalah ini, yang tadi ya, fungsi pecahan ya. Langkah pertama substitusi. Coba substitusi 9 min 9, 0. 3 min 3, 0. 0/0 ya. Maka kita faktorkan. Nah, kalau kita lihat gambar grafiknya, ternyata dia kayak gambar grafik lurus aja, cuman dia terpotong di saat X sama dengan 3. Dia nggak ada nilainya saat X sama dengan 3, bolong nih. Berlubang di fungsi di soalnya itu ada bolongannya, lubang. Artinya nggak ada nilainya sama sekali. Tetapi kita bisa menghitung pakai limit. Nah, kan kalau pakai limit kan kita memakai angka yang bukan 3, yang mendekati 3 dari kiri dan dari kanan ya. Dari kiri itu ternyata limit ke angka 6.
dari kanan dia juga limit ke 6. Nah, angka pastinya adalah kita perhatikan di tabel nih. Nah, perhatikan nih. Pastinya limit. Nah, kalau X-nya kita mendekati angka 3, tapi jangan sama dengan 3. Kalau sama dengan 3 pasti nggak dapat nilainya gitu ya. Yang dekat ke 3 tapi kurang dari 3. Nah, ternyata nih perhatikan nilai fungsinya dia limit ke 6. Hampir mendekati angka 6. Nah, sekarang kalau X-nya kita dekati dari kanan nih lebih besar dari 3 ya. Nah, ini kan 3 lebih ya. Walaupun 0,0,1 itu masih lebih gitu. Maka ternyata nilai fungsinya itu juga limit ke 6. Nah, ini 6,01, 6,001, 6,001. Ya udah, ini kan lebih dari 6, tapi dia limit ke angka 6. Ya udah, Dek. Berarti kesimpulan kita adalah nilai limitnya ada dari kiri dan kanan mendekati angka yang sama, gitu kan. Ketinggian grafiknya di tempat yang sama. Walaupun dia ada lubangnya tadi ya, pas di persis di 3 itu nggak ada nilainya, tapi yang mendekati 3 itu nilai fungsinya mendekati angka 6, mendekati angka yang sama, gitu ya. Itu definisi limitnya. Oke. Kemudian, udah mau jam 9 ya. Ya udah nanti silakan kalian coba-coba kerjakan soal di sini ya. Nah, ini perhatikan. Ini kalian bisa scan kemudian lihat video pembelajarannya kalau misalnya nanti ternyata belum terlalu paham ya. Nah, ini. Soal latihan ini silakan dicoba. Ini ada pilihannya jadi masih lumayan gampang nih. Belum yang menyelesaikan yang tadi ya, harus memfaktorkan kali sekawan itu belum. Ini dulu kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang sulit, silakan kalian tanyakan di pertemuan minggu depan, gitu ya. Oke, ini saya stop.